has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Amen. He's carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang berada di rumah. Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, lebih baik di pelataranmu daripada di tempat lain. Sebab itulah yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari jemaat, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku tetap percaya walau ku tak melihat. Ku tetap percaya walau ku tak mendengar. Ku tetap percaya dan kan selalu percaya. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat. Ku tetap percaya walau ku tak mendengar. Ku tetap percaya dan kan selalu percaya. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku tetap percaya dan kan selalu percaya. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku tetap percaya dan kan selalu percaya. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku tetap percaya Tuhan, walau ku tak melihat, walau ku tak mendengar. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman generasi Yeremia. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara 7 PM. Kita bersyukur bahwa acara ini telah banyak memberkati keluarga-keluarga, Bapak Ibu yang ada di rumah. Dengan adanya pandemi yang kita hadapi bersama-sama, begitu banyak hal, permasalahan yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, dengan adanya acara ini, kami dapat masukan dari banyak orang bahwa acara ini sangat memberkati dan memberi kekuatan bagi kita semua. Baik, saya informasikan bahwa di bulan Oktober kami akan mengadakan satu program baru yang khusus membahas mengenai pernikahan, membahas mengenai permasalahan, problematika pasangan suami istri. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu tidak mudah, begitu banyak permasalahan yang sering timbul yang dihadapi oleh teman-teman pasangan suami istri.
Karena kalau di gereja ada bimbingan pranikah, tapi bimbingan pasca nikah, nah itu harus tetap ada. Karena permasalahan biasanya sering muncul itu setelah menikah. Jadi doakan di bulan Oktober nanti kita akan merilis satu program baru, podcast mengenai permasalahan atau kita membahas detail mengenai pernikahan. Puji Tuhan, sebelum kita masuki sharing firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu dalam pujian penyembahan kami. Tahu Tuhan bahwa Engkau hadir, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendiri melewati masalah-masalah yang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami tahu masalah yang kami hadapi sangat berat, tapi kami tahu kuasa-Mu jauh lebih dari segala permasalahan kami. Kau sediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau menjawab setiap pergumulan doa kami, apa yang selama ini tidak pernah kami lihat. Oh Tuhan, Kau bukakan jalan bagi kami. Terima kasih pimpin kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pimpin kami ya Roh Kudus. Bila firman-Mu terus yang termeterai dalam hati kami, membimbing setiap langkah hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin sharing mengenai singles, karena saya tahu banyak dari teman-teman, saya sebutnya generasi Yeremia, atau teman-teman saya bisa panggil adik-adik saya, yang bergumul mengenai pasangan hidup. Dan hari ini saya ingin sharing bagaimana kita membangun kehidupan kita menjadi single yang berkualitas. Saya ambil tema pada hari ini adalah high quality single. Ya, berdasarkan sensus yang ada bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jadi ada beberapa wanita yang mungkin tidak menikah karena berbagai alasan tertentu. Dan juga kita ada temui juga teman-teman cowok yang juga tidak menikah. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, kita akan baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-12, kita akan baca sama-sama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari ayat ini kita bisa ambil 3 poin bahwa ada beberapa kondisi kenapa orang itu tidak menikah. Yang pertama, ada yang tidak bisa menikah karena memang terlahir demikian. Yang kedua, ada yang tidak mau menikah karena disebabkan orang lain atau sudah patah hati. Ada yang tidak mau menikah karena alasan kerajaan sorga seperti Rasul Paulus. Jadi ada beberapa kondisi yang membuat seseorang itu mengambil keputusan untuk tidak menikah. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita semua harus menikah? Karena banyak orang beranggapan bahwa untuk bahagia itu kita perlu menikah. Nah, masalahnya kalau hanya untuk bahagia kita harus menikah, kenapa banyak perceraian itu terjadi? Jadi kalau perceraian tadi otomatis bahwa pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, karena kita tahu begitu banyak kasus perceraian yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi disebabkan karena kondisi pandemi ini. Jadi kita akan bahas detail mengenai hal ini. Nah, yang terpenting adalah bukan kita harus menikah atau kita tidak menikah, tapi kita harus cari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang selalu mempunyai pesan dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan. Maaf. Ya, kita akan baca di 1 Korintus 7 ayat yang ke-32 sampai 35. Kita akan baca sama-sama. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan.
bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita mencari kehendak Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan yang bagi hidup kita, itu yang penting. Kita harus minta dan kita berdoa sama Tuhan. Saya percaya di saat Tuhan menjawab pergumulan kita, itu pasti yang terbaik bagi kita. 3 poin yang kita dapat dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-32 sampai 35. Yang pertama, poin yang pertama adalah jangan khawatir. Di ayat 32 Tuhan katakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Jadi pesan buat teman-teman single yang saat ini dalam kebingungan, sudah khawatir, mungkin karena sudah dikejar usia, pesan Tuhan bahwa jangan khawatir. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita semua. Nah, Tuhan rindu supaya kita ini, karena kalau orang khawatir, dia pasti banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya, jadi yang terpenting adalah kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan memberikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan atau mungkin jauh melebihi dari apa yang kita doakan. Nah, 3 poin ini yang kita harus tanyakan kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah fokus pada perkara Tuhan. Jadi kita memusatkan fokus kita pada perkara-perkara yang di atas. Karena kita tahu kalau kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara duniawi, itu tidak akan membawa kita ini lebih baik. Bahkan hidup kita akan menjauh dari Tuhan. Dan apa yang kita rindukan mengenai pasangan hidup, nah itu pasti akan berantakan. Karena apa? Karena kita berjalan sendiri, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Tuhan inginkan apa? Supaya kita fokus pada perkara-perkara yang Tuhan mau, bukan pada apa yang kita mau. Ya, saya ingin membahas mengenai rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua teman-teman. Jadi jangan khawatir tentang keadaan kita sekarang, tapi kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, saya ingin sampaikan beberapa keuntungan, 7 keuntungan menjadi seorang single. Ya, yang pertama, mau traveling kemana aja bebas selama ada duitnya. Karena tidak ada yang perlu diurus. Saya sudah mempunyai 2 anak, saya sudah berkeluarga, dan kalau traveling, nah itu cukup merepotkan karena satu, dari segi dana kita butuh budget yang sangat banyak. Yang kedua, ya kita tidak bebas karena ada tanggung jawab lain yang harus kita kerjakan. Nah kalau teman-teman single mau traveling kemana aja, wah bebas, tinggal pesen tiket, pergi langsung jalan selama duitnya ada ya. Dan yang kedua, bebas berkenalan atau bergaul dengan siapa saja tanpa ada yang cemburu dan marah. Jadi kita akan perluas pergaulan kita. Karena kita tahu kalau kita sudah punya istri, kita tidak sebebas teman-teman single, kita berkenalan harus terbatas.
Nah apalagi yang sudah punya pacar ya, baru pacar aja kadang-kadang kalau kita kenalan dengan teman-teman yang cewek atau teman-teman yang berbeda dengan kita. Nah itu biasanya kadang-kadang kalau pacarnya ini dia orangnya agak jealousan ya. Nah itu yang kadang-kadang sering bermasalah. Kita kenal, kenapa sih kamu ini banget sih sama dia. Nah tapi kalau single, nah kita itu bebas. Kita bisa berkenalan dengan banyak orang, kita bisa bergaul dengan banyak orang, sehingga network kita semakin bertambah. Terus yang ketiga, enaknya apa? Kita bisa bangun jam berapa aja. Kenapa? Kita nggak perlu siapin makanan buat anak-anak kita, suami kita. Kita tidak perlu menyiapkan baju sekolah buat anak-anak kita. Kita masih banyak waktu, jadi kita bisa bangun jam berapa aja. Yang keempat, bebas mengejar karir setinggi-tingginya. Tidak ada beban moral kepada pasangan. Mau mulai bisnis tidak ada beban, karena memang bisnis ada resikonya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan buat teman-teman single. Kejar karir setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak waktu. Kita bisa fokus dalam pekerjaan kita. Kalau kita memulai bisnis, kalau kita punya keluarga, nah itu ada risiko yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau kita single, risiko kita tanggung sendiri, nah itu adalah saat yang tepat untuk kita memulai bisnis kita, untuk kita membangun bisnis kita, untuk kita maju dan lari untuk kita mengejar kesuksesan. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini single, nah inilah waktunya buat kalian. Kejar terus karir kita sampai berhasil. Terus yang berikutnya dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Karena kita mempunyai banyak waktu. Jadi kita bisa maksimal, kita bisa melayani kemana saja, jam berapa saja. Karena memang waktu kita cukup banyak dan belum ada tanggung jawab lain yang harus kita urus. Yang berikutnya adalah dapat membahagiakan orang tua dan orang banyak tanpa harus khawatir tabungan tidak cukup. Nah, ini setelah kita mengejar karir, kita tahu untuk membahagiakan orang tua kita perlu membantu orang tua kita. Jadi teman-teman single, saatnya buat teman-teman single yang sudah bekerja, saatnya untuk kita membantu membahagiakan kedua orang tua kita. Karena nanti kalau sudah menikah, nah ini harus didiskusikan terlebih dahulu. Kita nggak bisa langsung memberikan sebagian uang kita kepada orang tua kita, tapi kita harus bicarakan dengan pasangan kita. Nah kadang-kadang bisa jadi konflik. Nah selagi single, nah bebas. Jadi bahagiakan kedua orang tua kita, atau kalau Tuhan percayakan pekerjaan kita lebih baik di dalam keluarga besar kita, atau kakak-kakak kita, atau adik-adik kita yang masih perlu bantuan. Nah saatnya buat teman-teman single membantu mereka. Karena apa? Karena waktunya nanti akan sangat terbatas kalau kita sudah masuk di dalam pernikahan. Yang terakhir, bebas. Mau beli apa saja bebas, nggak ada yang larang. Nah saya suka motor, jadi kalau ada motor bagus, wah saya tinggal nabung, saya beli. Tapi kalau sudah menikah, susah. Kenapa? Ada banyak keperluan lain yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Belum lagi kita harus minta izin kepada istri atau pasangan kita. Nah itu agak repot kalau pasangan ini tidak punya hobi yang sama. Jadi buat teman-teman, manfaatkan waktu kalian selagi kalian masih single. Oke, next. Nah yang kedua, kita harus fokus pada perkara-perkara yang di atas. Kita fokus pada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita baca di Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini yang harus kita lakukan. Di saat kita fokus kepada kehendak Tuhan, di saat kita mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena saya percaya begitu kita dilahirkan, ada satu rencana Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kita. Nah tujuan kita adalah kita mengenapi setiap rencana panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya di saat kita fokus kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan,
entah itu pasangan hidup, pekerjaan, apapun itu Tuhan akan sediakan. Karena kalau kita tahu bahwa pada waktu Adam bekerja, Tuhan melihat bahwa Adam butuh penolong. Lalu Tuhan berikan penolong yang sepadan. Nah, saya percaya di saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa kita membutuhkan seorang penolong bagi kita untuk kita mengenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kita. Yang terpenting adalah kita bangun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi berarti karena memiliki fokus dan tujuan hidup yang jelas. Nah, itu yang harus kita cari. Apa tujuan hidup kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita terus bergumul karena masing-masing saya percaya kita mendapatkan tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, selanjutnya kita akan baca di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di saat kita fokus sama Tuhan, kehidupan kita akan berubah. Kita akan terus berhubungan karib dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kehidupan kita, membawa kita lebih dekat dan kita bisa menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di saat kita berkenan di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan, karena Roh Kudus yang memampukan hidup kita untuk mengerjakan segala sesuatu sehingga berhasil. Makanya buat teman-teman single yang saat ini melihat program ini, mari kita bangun hidup kita. Kita fokus pada apa yang Tuhan mau, kita kejar kekudusan, kita bangun hidup kita supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi di saat kita melekat sama Tuhan, di saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti jawab. Karena sebagai ilustrasi saya sudah mempunyai 2 orang anak. Kalau saya melihat anak-anak saya rajin belajar, terus dia dikasih tahu dia nurut, dia rajin, disuruh belajar dia rajin, dia dapat prestasi di sekolahnya. Otomatis sebagai seorang bapak saya sangat bangga. Dan kadang-kadang dia nggak minta, saya sudah punya kerinduan untuk saya memberikan sesuatu buat anak-anak saya. Dan saya percaya Bapa kita yang di surga, Tuhan kita jauh lebih baik dari kita semua bapak-bapak yang ada di dunia. Dia akan jauh memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Itu adalah janji Tuhan. Yang terpenting adalah apa? Kita fokus pada Tuhan dan kita terus membangun kehidupan kita supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, next. Nah, kita harus menjaga dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kita harus hidup kudus. Makanya tadi di poin kedua adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Di saat kita fokus kepada Tuhan, maka hidup kita itu dengan sendirinya kita akan bisa hidup di dalam kekudusan. Karena kita terus mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena firman-Nya yang akan menuntun hidup kita untuk kita terus hidup kudus. Karena kita tahu bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, di saat kita fokus sama Tuhan, di saat kita terus fokus hidup kita, kita membangun hidup kita untuk kita menjadi seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hidup kita akan semakin kudus dan kita akan dibawa Tuhan kepada lingkungan yang lebih baik. Nah, di saat kita Tuhan bawa naik, saya percaya
itu tidak hanya dari kerohanian saja, tapi dari sekuler atau karir kita, Tuhan akan bawa naik. Karena saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan mengikuti anak-anak Tuhan. Di saat kita terus bergaul intim dengan Tuhan, kita terus melakukan apa yang Tuhan pimpin atau Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Di saat kita hidup kudus, ya seperti integritas, kejujuran, ya, kita akan kita akan Tuhan bawa naik tanpa kita sadari. Kita akan diangkat Tuhan di posisi yang kadang-kadang, kita kaget kok saya bisa sampai di posisi ini ya. Itulah janji Tuhan bagi kita semua untuk kita terus hidup kudus dan terus meningkatkan kehidupan kita dengan kita berfokus kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih dalam pergumulan, mari kita tingkatkan hidup kita. Kita perbaharui. Kita yang bekerja, kita fokus dalam pekerjaan kita. Supaya apa? Karir kita naik. Saya percaya di saat karir kita naik, nah orang-orang atau lingkungan kita akan bertambah luas. Dan Tuhan akan bisa pertemukan kita dengan seseorang yang ada di lingkungan kita. Di saat kita punya lingkungan yang baik, otomatis seseorang, calon pasangan hidup yang akan kita temui, yang akan Tuhan pertemukan, akan baik juga. Karena apa? Kita di lingkungan yang sama. Ya, jadi buat teman-teman, mari kita terus menjaga dan terus kita meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, berikut ini ada beberapa kriteria pasangan hidup kita. Jadi, untuk memilih pasangan hidup kita juga harus mempunyai kriteria. Jadi nggak hanya asal sembarang pilih ya. Karena kalau orang dunia bahwa cinta itu buta, no. Tidak, Tuhan sudah memberikan hikmat kepada setiap kita. Untuk kita menentukan pasangan hidup kita, kita harus benar-benar memilih pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti apa? Kita baca yang pertama di karakter. Jadi ada 3 kriteria pasangan hidup kita. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah keimanan, yang ketiga adalah karya atau pekerjaan. Nah, saya bahas dulu mengenai karakter. Nah, karakter ini sangat penting. Karena karakter ini akan terus dibawa sampai nanti di pernikahan. Nah, kita tahu bahwa pada masa perkenalan, terus pacaran, disitulah adalah waktu-waktu untuk kita ini melihat karakter dari pasangan kita. Nah, yang terpenting adalah yang harus kita lihat dari calon pasangan kita, karakternya ada yang pertama adalah rendah hati, kasih, dan setia. Kenapa? Kita tahu kalau orang rendah hati, dia itu pasti akan sabar. Dia tidak sombong dan dia tidak tidak angkuh. Jadi kalau ditegur dia atau dikasih tahu dia mau. Jadi dia tidak suka arogan. Jadi dengan kerendahan hati itu akan sangat membantu nanti pada saat masuk di dalam pernikahan. Nah, yang kedua, kasih, penuh dengan kasih. Kenapa? Nah, kalau kasih yang di dunia itu terbatas. Karena kita pada waktu masih muda, kita mungkin tertarik kepada pasangan kita karena hal fisik. Tetapi di saat kita memasuki di pernikahan, nah ini biasanya sudah berubah ya, kita tahu ya. Jadi kalau fisik manusia itu pasti ada perubahan. Nah, kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka cinta kita bisa berubah. Tapi kalau kasih ini dipenuhi oleh kasih Tuhan, itu yang terus memperbaharui kasih kepada pasangan kita, semakin hari kita semakin mengasihi lebih lagi. Terus yang ketiga adalah setia. Nah, kalau kita ketemu dengan
calon pasangan hidup kita waktu misalkan pacaran dia sudah sering telepon-telepon cowok atau cewek lain, dia diem-diem jalan sama cowok atau cewek lain. Nah udah mendingan putus saja. Kenapa? Ini susah. Kalau dari awal karakternya dia memang bukan orang yang setia, dia akan susah dirubah. Karena karakter ini sudah melekat di dalam diri kita. Nah kalau berubah itu perlu waktu dan perlu usaha dari orang tersebut. Nah kalau kita lihat memang dia sudah tidak setia, nah lebih baik sudah. Jangan terpengaruh oleh dia fisiknya yang dia ganteng atau cantik. Tapi kalau dia nggak setia, nah lebih baik kita cari yang lebih baik yang dari Tuhan. Amin. Oke. Ya, yang berikutnya adalah keimanan. Kita baca di Amsal 16 ayat 6b. Karena takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Ini adalah dasar yang penting dalam kita memilih calon pasangan hidup kita. Kita harus melihat bahwa orang itu harus takut akan Tuhan. Karena kalau orang itu takut akan Tuhan, otomatis dia akan menjauhi banyak-banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau menurut saya baik saja tidak cukup. Tapi harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena orang baik itu mungkin di awalnya saja. Karena kan seseorang kalau ada maunya, nah pasti dia akan berusaha baik, tampaknya baik, tapi setelah itu baru kita bisa lihat karakter aslinya. Tapi kalau dia orang yang takut akan Tuhan, pasti dia akan terus menjaga kehidupannya. Lalu kita baca di Amsal 20 ayat yang ke-7, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Nah, kita tahu bahwa nanti setelah kita memasuki pernikahan, kita akan membangun keluarga, kita punya anak-anak. Nah, kalau kita mau anak-anak kita ini berbahagia, nah kita harus bersih kelakuan kita. Kita harus seturut dengan firman Tuhan. Karena di Amsal tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang benar, yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi ini dasar yang penting buat kita semua, yang buat teman-teman single ya, yang saat ini dalam pergumulan atau sekarang sudah dalam masa pacaran. Nah mari kita lihat beberapa poin-poin ini di dalam pasangan kita melihat, kita introspeksi. Yang terakhir adalah karya, pekerjaan. Nah ini harus ada pekerjaan. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa pernikahan itu kita membutuhkan dana, ya kan? Biaya-biaya itu sangat, apalagi kalau kita udah mempunyai anak, nah biaya-biaya itu sangat banyak yang kita butuhkan, baik itu makanan, sekolah, pendidikan, apalagi sekarang ada kursus-kursus juga yang harus diikuti. Nah kita harus mempunyai pekerjaan supaya kita bisa menopang keluarga kita ini mencukupi kebutuhannya. Ya, jadi kita memberikan kebutuhan yang terbaik bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Jadi kita harus memulai kehidupan kita, jadi kita mulai mempersiapkan pekerjaan kita. Jadi kita harus mempunyai pekerjaan yang baik, karena ya setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan, dan kalau kita tidak ada pekerjaan akan ada masalah nantinya. Jadi bagi teman-teman saat ini, persiapan kehidupan kita, yang pertama adalah karakter, yang kedua keimanan, dan yang ketiga adalah karya atau pekerjaan. Jadi ini yang harus kita bangun untuk kita mempersiapkan kehidupan kita. Kalau teman-teman single yang saat ini dalam pergumulan, dalam masa-masa pencarian, nah terus kita minta hikmat kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik dari kita. Nah, saya akan tutup, saya ambil 3 poin ini dari saya waktu lihat Ibu Heni Kristianus, jadi saya melihat 3 poin ini cukup baik, jadi buat teman-teman single, saya mengcopy ini dari khotbahnya Ibu Heni ya. Yang pertama, kalau karaktermu bermasalah, berubahlah.
Yang kedua, kalau kriteriamu yang ketinggian, bercerminlah atau rubahlah. Nah, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu yang harus bisa menolong. Ya, jadi ini sekedar masukan buat teman-teman single semua. Jadi ayo saya ulangi kembali bahwa kita harus mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, jangan khawatir. Yang kedua, kita harus terus fokus pada perkara-perkara yang di atas. Yang ketiga, kita meningkatkan kualitas hidup kita. Kita bangun kehidupan kita. Saya percaya di saat kita sukses, di saat kita dipercayakan banyak tanggung jawab, Tuhan akan berikan pasangan hidup yang spesial. Amin. Ya, demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, hari ini kami rindu berdoa bagi teman-teman yang saat ini dalam pergumulan untuk mencari pasangan hidup atau mencari kehendak-Mu Tuhan mengenai hidup masa depannya. Seperti janji-Mu Tuhan bahwa Engkau telah merencanakan rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mempertemukan teman-teman single, pasangan hidup yang dari Engkau Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami rindu Tuhan, pernikahan-pernikahan yang terjadi membawa atau membangun satu keluarga ilahi Tuhan. Tidak menimbulkan begitu banyak masalah, tapi kami percaya kalau Engkau yang menentukan Tuhan, pasti Kau akan memimpin setiap keluarga. Dan Kau akan membawa keluarga demi keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga-keluarga ilahi dan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kau memberkati teman-teman kami, Kau berikan kekuatan Tuhan yang dalam pergumulannya, yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus yang menjawab pergumulannya, Kau menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang